Ya, silakan Kak Ketua. Siapa yang jadi moderatornya hari ini? Siapa yang bersedia? Ada yang kah bersedia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kakak Fasil dan kakak-kakak semua. Alhamdulillah pada hari ini kita ada pertemuan Zoom meeting dengan hari yang berturut-turut. Semoga kita tidak bosan memandang wajah teman-teman kita dan kakak fasilitator agar kedepannya kita bersemangat untuk mengikuti kegiatan yang tinggal beberapa lagi kegiatan ini, dan syukur juga kita diberi kesehatan sehingga masih dapat bertatap maya pada hari ini. Untuk memulai kegiatan ini, marilah kita sama-sama berdoa semoga diberi kesehatan dan mendapatkan ilmu yang barokah dalam kegiatan hari ini. Mungkin kegiatan hari ini untuk pembacaan doa kami minta saudara Kak Darmawan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma nas'aluka salamatan fid din. Bentar Kak. Dalam hati aja lah ya. Dalam hati mulai. Baik, Ya Kak, terima kasih Kak Darmawan. Ya Kak. Mungkin karena jaringan juga mungkin tak terdengar juga, mungkin kita sama-sama berdoa juga di dalam hati semoga kegiatan ini lancar untuk kedepannya dan barokah ilmu yang diberikan kepada kita. Amin. Untuk hal ini kami persilakan kepada Kak Fasil untuk selanjutnya. Suaranya Kak Fasil, mic-nya. Oh ya, terima kasih kepada Kak Ketua dan Kak Darmawan ya telah membuka kegiatan kita pada sore hari ini. Semoga dalam waktu yang singkat ini kakak mengerti apa yang perlu kakak lakukan karena hari ini adalah RTL, persiapan RTL atau rencana tindak lanjut kakak. Saya coba berbagi layar dulu kepada kakak. Jaringan. Muncul Kak? Muncul Kak. Oke. Ya. Itu Kak. Ya, hari ini kita 1 JP saja kakak 45 menit dan jika lewat nanti mohon diingatkan kakak ya. Hari ini kita rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau disingkat dengan PKG PJOK. Hilang. Selalu menyapa kakak. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah,
Mari kita sejenak kita menggunakan teknik stop ini, mindfulness ya. Bagaimana kita nanti setelah ini ada kegiatan kita untuk merefleksikan diri. Mungkin ada yang bisa membantu memimpin atau memandu kegiatan kita pada siang hari ini untuk mindfulness. Ada yang bisa bantu Kak? Atau ada teknik yang lain Kakak gunakan, silakan. Ada atau tidak? Tidak ya. Tapi sebenarnya kita bisa saja kita skip, hanya waktunya 2 menit. Saya lebih nanti kita penguatan saja, biar tidak membuang-buang waktu ya kakak-kakak ya. Dan saya harap kakak, meskipun dalam situasi dan kondisi yang mungkin lagi ada sibuknya, mungkin dalam cuaca yang kurang bersahabat, mohon sebentar sejenak kakak kembali dulu ke kegiatan kita. Bagaimana nanti kegiatan ini sukses dan kakak menjadi yang bisa dikatakan profesional kita. Saya lanjutkan saja untuk mindfulness-nya ini. Kita berdoa, kita berdoa ya, dipandu oleh Kak Darmawan. Kemudian kesepakatan bersama kakak, saya selalu sampaikan ini dan ini wajib saya sampaikan. Pertama, menyalakan kamera jika memang memungkinkan, atau kendala jaringan itu biasa ya kakak ya. Mungkin udah kakak tampil tapi tidak muncul, itu kendala jaringan. Kemudian mematikan mikrofon saat penyampaian materi atau penguatan atau rekan lain yang lagi berbicara. Kemudian hadir seutuhnya kakak, menghargai waktu bersama yang tadi saya ingatkan kembali. Kita hanya 1 JP hari ini 45 menit, mohon diingatkan lagi kakak ya. Kemudian memaksimalkan fitur chat, raise hand sebelum bertanya atau menjawab, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi kendala teknis saya tidak menjadi hal yang terlalu berat ya. Dan silakan nanti berkoordinasi saja jika memang itu kendala teknis. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini adalah pertama, merefleksikan pembelajaran modul 3. Modul 3 yaitu tentang komunitas belajar sekolah dan memahami penugasan rencana tindak lanjut atau RTL kakak. Nah, agendanya pertama itu pendahuluan sekitar 5 menit saja, penyampaian tujuan dan komitmen belajar. Kemudian refleksi awal 10 menit. Kemudian penyampaian RTL, pengantar tugas, penilaian dan lini masa itu 20 menit saja. Kemudian dialog diskusi, tanya jawab terkait RTL kakak itu 7 menit, dan penutup kita 3 menit. Ini agenda kita ya kakak ya. Kita tidak ada di board, kita tidak ada diskusi dimanapun. Kita hanya sebatas mendengarkan apa yang menjadi komitmen untuk dalam menyelesaikan RTL kakak. Ya, pendahuluan yang pertama kakak, kita merefleksikan ya. Nah, persiapan belajar kakak pada hari ini, kakak berada di level berapa? Silakan kakak menulisnya di kolom chat saja, kita maksimalkan fitur chatnya. Level persiapan belajar ya untuk hari ini ya. Silakan dijawab di fitur chat, silakan kakak. Baru 1 orang yang jawab. Ya, 2 orang. Di angka berapa kakak dalam persiapan belajarnya hari ini?
1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 kurang 6 atau 6 kurang 7 nih. Minus berarti. Minus 1. 5 sampai 6 mungkin ya, Kak. Oh. Kirain minus 1 ya kan. Nah, Mira 5 sampai 6. Berarti antara 5 dan 6 ya. Berarti ada 2 jawaban tuh. 5 kenapa, 6 kenapa. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6 orang. Ya. Cukup? Ada lagi? Saya coba yang paling bawah dulu lah. Ini ada 5 dan 6 ini. Saya ke Kak Mira dulu. Oh, ada yang bawah lagi. Boleh. Kak Darmawan. Saya ke Kak Darmawan saja. Ada yang bawah lagi. Kak Darmawan. Ya, silakan Kak Darmawan. Kenapa persiapan belajarnya hari ini 4 dan 5 ini? Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya rasa Kak, untuk apa persiapan saya sekarang makin lama tuh makin menurun nggak? Tidak seperti kemarin pertama-pertama tuh menggebu-gebu. Sekarang mulai luntur. Takutnya nanti saya hilangnya di ujung jalan ini Kak. Ini untung ada Pak D yang selalu nyemangat ini Kak. Ya, cukup. Ada Ya, lagi? Kak. Oh, mulai luntur ya? Ya. Persiapan belajarnya hari ini. Biasanya menggebu-gebu ya. Biasanya Ya. Kak Darmawan itu hadir dulu ya. Ini Ya. sekarang paling akhir hadirnya. Ya. Memang Perlu ada apa, Kak? diapakan ini Kak Dwi? Suntik vitamin, Kak. Ya, atau udah habis apanya kemarin? Obat kemarin Amplopnya. Ya, terima kasih Kak Darmawan ya. Itu jawaban Sama-sama, dari ya. Kak Darmawan ya. Silakan saja. Kemudian saya tadi udah kesebut saya sama Kak Mira. Silakan Kak Mira. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama Kak, karena mungkin keadaan saya yang kurang sehat sekarang. Mungkin karena terlampau banyak kegiatan juga, yang mungkin double gitu kegiatan pas ada masa deadline-nya, jadi saya harus mengerjakan fokus ke situ dulu gitu. Dalam kebetulan memang lembur sudah 1 minggu ini, tidur pun juga cuman dalam waktu berapa jam gitu. Jadi memang bahkan saya jujur saja mungkin tidak ada membuka, bahkan saya tidak ada mengisi gitu tugas yang sudah padahal harus dikerjakan gitu juga. Kemudian juga kegiatan di sekolah itu memang 1 minggu ini memang tidak ada sama sekali libur. Sampai dari full hari Minggunya pun saya juga ke sekolah gitu. Kegiatan kemudian pertemuan sama kakak Kuaran dan Kuarcap juga kemarin di hari Minggu yang untuk kegiatan di pramuka kami kebetulan insya Allah dapat apalah dari Kuaran gitu bahwa sekolah kami itu apa ya namanya itu? Semangat Kak Mira. Iya, sekolah kami terpantau gitu maksudnya tuh sama Kuaran untuk yang
bagian kepramukaan, sementara sekolah lain nggak ada didatangi gitu, seperti itulah kiranya, Kak. Jadi mohon maaf Kak ya. Udah cukup Kak siapa? Kak Mira. Iya. Ya. Terima kasih Kak Mira telah memberikan jawaban ya dari kenapa 5 sampai 6. Ya. Tapi kami tetap mendoakan semoga Kak Mira tetap dalam keadaan sehat ya Kak Mira ya. Meskipun Amin. dengan kesibukan di mana-mana, tapi kita ada juga prioritas. Jadi ada prioritas 1, ada prioritas 2, ada prioritas 3. Belum lagi di rumah ya Kak Mira ya. Iya. Ya, saya takut di rumah menggerutu itu suaminya. Tidaklah Kak, suami saya Bagi tidak orang tua, mengganggu. bagi orang Ya, ini apa namanya? Seni ya kalau saya bilang seni. Kita sama Kak Mira. Kak Mira berada di kegiatan sekolah yang padat sekali, belum lagi di PPG ya. PPG ya? Iya Kak. Ya, apalagi PPG yang menjadi prioritas utama PPG itu. Dan harapannya PKG ini tidak mengganggu PPG-nya. Kita kasih dispensasi mungkin dalam hal waktu dan penyelesaian tugas. Namun sebagai fasilitator kakak, kami harapannya kakak ini tetap mengumpulkan. Saya sudah sampaikan dari awal, tidak masalah terlambat. Yang penting kakak kumpulkan saja. Itu tanggung jawab saya yang memberikan nilai kakak. Terima kasih Kak siapa Kak Mira ya. Belum lagi di Pramuka ya. Untung nggak kemah tuh. Kalau kemah lebih lagi zoom di kemah ya. Iya, ini sudah ditawari sama Kak Kuaran, ini nanti di Guntung ada kegiatan lagi gitu. Tapi nggak tahu apa ikut apa enggak gitu soalnya Oke. sekolah apa juga banyak kegiatan. Ya. Kita guru PJOK yang dicari nih kakak. Jadi ya, orang tuh bilang kita orang lapangan yang siap terjun ke lapangan ya. Iya. Ya oke. Terima kasih Kak Mira. Selanjutnya nih saya ke dari 4, 5, 5, 6. 5, 6 ada juga nih Kak Dwi. 5, 6. Silakan Kak Dwi. Di mana 5, 6-nya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hampir setengah lebih lah, 5 dan 6 kalau dari red sampai 10 itu. Saya buat itu karena saya kepikiran soal PPG baru saja selesai kan. Cuma tugas-tugas di PKG terus pemahaman materi saya itu masih tergolong belum dapat semua, makanya ini pun sambil buka-buka apa LMS juga sambil cari referensi yang lain gitu, kepikiran aja lah Kak intinya. Itu aja Kak dari saya Kak. Ya makanya dari jawaban kakak itu 5, 6 masih galau ya. Apakah 5, apakah 6 ya? Iya. Ya. Saya coba yang 6. 6 itu Kak Rian. Kak Rian yang 6. Fik dia mengatakan dia 6 nih untuk persiapan belajarnya hari ini. Gimana Kak Rian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf sebelumnya untuk rekan-rekan semua, kakak-kakak semua. Mungkin hari ini persiapan saya pun juga kurang maksimal karena tadi memang dari pagi saya sudah mempersiapkan semuanya sebenarnya. Ya sudah siap-siap bahwa hari ini jam 2 kita ada pertemuan lagi 1 JP. Pas tiba-tiba tadi sekitar jam 1 ada kawan saya yang kecelakaan sebenarnya. Ya, ada kecelakaan, dikabari minta gantikan hari ini turun. Waktunya sudah makanya saya dalam perjalanan sebenarnya menggantikan kawan tadi.
Ya dari pagi saya sudah memang persiapkan hari ini 1 JP kita pertemuan. Karena menggantikan kawan yang kecelakaan tadi, ya kemampuan saya lah ikuti ini gimana caranya bisa terlaksana dengan baik lah. Ya untuk ya profesi Pak, salah satunya kawan itu tadi kayaknya kurang maksimal kayaknya. Tapi saya usahakan semaksimal mungkin lah. Nah, mungkin dan tugas-tugas pun juga mungkin salah satunya ada lagi yang belum terkumpul semua artinya kan. Ya. Ya, itu mungkin itu yang saya sampaikan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Irian ya. Siap tanggap ya dan cakap ya. Jadi antisipasi gimana nantinya silakan saja Kak Rian berkolaborasi kepada rekan-rekan karena ini bagaimana nanti setelah kegiatan ini kakak melakukan RTL tersebut. Nah, jadi silakan saja kakak kembali berkolaborasi sama rekannya dan mohon tetap terkoneksi ya Kak Rian ya. Luar biasa Kak Rian. Jadi sebenarnya kita semua disibukkan dengan berbagai aktivitas, tapi saya bersyukur kembali kita tetap menyempatkan diri untuk tetap hadir di sini. Ya, saya udah WA dari awal, cukup meluangkan waktu 45 menitnya saja. Makanya saya bilang ketika lewat di cut saja, saya tidak marah, silakan saja. Selanjutnya nih yang langsung dengan PD-nya menjawab 7 nih. Kita minta ke Kak Ilham dulu ya. Yang fix mengatakan dia siap di angka 7. Angka 7 kalau di PJOK udah lumayan ini ya. Di ambang ketuntasan ya. Ya langsung keluar Kak Ilham. Kak Ilham langsung keluar. Kita refleksi saja Kakak. Ya, kita ke Kak Sopan saja dulu. Silakan Kak Sopan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini menjawab pertanyaan dari Kak Fasil tadi, persiapan belajar kegiatan hari ini. Kami sini nilai 7, di mana persiapan kami sudah lumayan persiapan belajar hari ini, karena kemarin sudah dibincang sama Kak Fasil kegiatan untuk JP ke depan katanya kan. Yeah. Tidak bisa dilaksanakan JP. Itu kami juga sudah bersiap juga melakukan plan A, plan B, karena di lampu kan plan B kami cuman di pelabuhan, plan A di rumah kalau jaringan masih oke. Ya itu di jaringan. Dapat A masih aman terima. Insyaallah siap. Kan itu presentasinya karena 2 sampai 3 hari ini yang terkendala. Begitu saja Kak. Oke, terima kasih Kak Ketua ya. Dapat saya menangkap bahwa Kak Sopan ini sudah siap sekali untuk belajar pada hari ini untuk menerima penguatan dalam pelaksanaan RTL-nya nanti ya. Udah ada plan-plannya. Luar biasa Kak Sopan. Ya, sebenarnya ini cara berpikir asik tadi Kak Sopan ya. Jadi bagaimana kita tidak perlu mengeluh sana sini, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri dalam mengikuti berbagai kegiatan apapun. Ya, terima kasih Kak Sopan. Terakhir Kak Ilham. Ya Kak. Coba Kak Ilham. Dengar Kak. Ya, kenapa tadi keluar Kak Ilham? Tak tahu Kak, terpental deh Kak. Oh iya. Ini kamera saya terbuka nih, tapi nampak Kak ya? Kenapa Kak? Iya kenapa ya? Udah saya buka nih. Oke lah. Jangan dibuka Kak, rusak nanti. Bukan, apalah.
Ya, silakan Kak Ilham. Silakan. Kenapa 7? Oh, oke lah Kak. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini dari diseminasi PKG PJOK ini Kak, sampai di sini, sampai hari ini mau tidak mau mungkin harus diselesaikan. Maka dari itu persiapan belajar dari PKG ini Kak, mungkin salah satu kunci untuk meraih sukses atau tidaknya kita sebagai peserta di sini. Mungkin yang jelas langkah-langkah yang saya ambil Kak, mungkin salah satunya yang sederhana saja, saya membaca modul, melihat apa saja yang ada di LMS. Yang kedua, langkah-langkahnya menggunakan sumber-sumber lain Kak untuk mempersiapkan rencana tindak lanjut berikutnya. Karena ini mau tidak mau nih Kak, tugas ini memang harus kita laksanakan nih. Kalau dipikirkan terus nanti pening pula kita nih semua. Jadi mungkin ada langkah-langkahnya Kak untuk persiapan di kepelatihan ini. Untuk khusus saya sendiri Kak ya. Benar dan salahnya nanti dulu. Yang jelas berbuat. Mungkin sekian, terima kasih Kak. Ya, berarti siap ya belajar ya Kak Ilham ya. Udah Kak. Ya. Dengar, Ini Kak, saya ya? coba ke Kak Ami lah. Kak Ami gimana Kak Ami? Di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak, ini ada sedikit kegiatan untuk kepemudaan. Jujur Kak, dalam beberapa minggu ini memang tidak bisa terlalu aktif on kamera. Dalam beberapa hari ini ada kegiatan dari sekolah, kemudian ada kegiatan program O2SN, semalam juga baru pulang dari bawa anak latihan dari Tembilahan, dan hari ini juga lagi jadwal juga bawa kawan-kawan pemuda yang ada di desa untuk kegiatan turnamen sepak bola. Jadi saya usahakan semaksimal mungkin bagaimana supaya bisa hadir bersama meskipun tidak bisa on kamera. Apalagi mengenai tugas, insya Allah saya selesaikan minggu depan semuanya. Saya maksimalkan waktu supaya bisa menyelesaikan semua tugas Kak. Memang dalam beberapa minggu ini terlalu banyak kegiatan yang alhamdulillahnya kondisi masih fit gitu Kak. Masih bisa mengikuti berbagai macam kegiatan. Yang jelas saya akan berusaha supaya bisa hadir bersama meskipun tidak bisa on kamera. Mungkin itu saja dari saya Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Ami ya, Kak Saimi ya. Ya. Jika memang nanti butuh penguatan, silakan berkolaborasi saja bersama rekan-rekan yang lain. Silakan tanyakan nanti terkait RTL-nya seperti apa. Cukup mungkin Kak Idam gimana? Kak Idam 10 ya? 11 Kak Idam nampaknya. Ya. Oke, saya tidak jadi hal demikian. Yang penting nanti bagaimana kakak paham dalam melakukan RTL-nya, yang nanti ada beberapa poin penting yang harus kakak sampaikan di sana. Ya. Terima kasih ya Kak. Kasih hapus dulu buat kita semua.
tujuan pembelajaran hari ini, kakak sebenarnya dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL perencanaan berbasis projek melalui komunitas belajar. Kemudian aspek penilaiannya, kemudian lini masa dengan baik dan benar. Lini masa ini rentang waktu ya, rentang waktu apa-apa saja yang harus kakak lakukan di waktu yang telah disiapkan. Nah, kedua kita masuk refleksi awal, mengingat kembali kakak pembelajaran berbasis projek. Kalau mendengar kata projek ini apa yang harus yang tergambarkan di kakak-kakak? Boleh satu orang mendengar kata project, apa yang tergambarkan di pikiran kakak? Ya, ada yang dihasilkan ya. Berarti ada sesuatu hal yang dihasilkan di sana. Baik itu benda ataupun yang lainnya, silakan. Berarti sudah nyambung di sana. Pembelajaran berbasis project. Saya hanya ya, silakan Kak Mira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, menurut saya proyek itu adalah proyek yang ide dari hasil dari kegiatan, suatu hasil, misalnya dalam di situ P5 seperti itu Kak, maksudnya proyeknya tentang apa gitu. Misalnya kalau di sekolah kami proyeknya kalau P5 itu menanam jagung. Kemudian yang kelas 8-nya pengolahan selai nanas seperti itu. Berarti ada yang dihasilkan ya Kak siapa ya? Ada yang dihasilkan. Ya. Oke, itu saja Oke. Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Mira. Dia ada yang dihasilkan sebenarnya bukan wajib hasil yang baik saja, tapi hasil yang buruk juga dikatakan project di sana. Bisa juga proses ada sesuatu yang mereka lalui termasuk project di sana. Jadi kakak-kakak tidak wajib misal harus kayak tadi menanam jagung ya Kak Mira. Iya, kalau untuk kelas 7, kelas 8-nya pembuatan selai nanas. Ya, sebenarnya mengarah sesuatu yang dihasilkan di sana ya Kak Mira ya. Iya Kak. Sebenarnya P5 itu bukan hanya tentang jagung yang jadi saja, tapi bagaimana proses mereka menjadi menanam jagung itu dan hasilnya itu termasuk P5. Di sana menanam, karena P5 itu menanam karakter ya Kak Mira ya. Iya Kak. Ya. Oke. Terima kasih Kak Mira atas penguatannya. Ya, berarti mendengar kata project kakak udah tahu nih, berarti ada yang dihasilkan. Baik itu prosesnya, apakah halnya baik atau buruk. Ya, tentu ada langkah-langkahnya di sana. Ya. Nah, menurut kakak, bagaimana menurut kakak pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Bagaimana menurut kakak? Satu orang aja. Ya, silakan. Baik, mungkin menjawab pertanyaan dari Kak Fasil tadi, bagaimana menurut kita pembelajaran berbasis proyek yang kita lakukan. Mungkin sebenarnya sebelumnya kita sudah sering juga melakukan kolaborasi bersama kegiatan teman sejawat. Terus yang Kakak Fasil bilang kemarin, apakah kombel itu harus dibuat? Sebenarnya kita sudah terjadi kegiatan kombel itu dilakukan, cuman karena kita sekarang ini formalitas pembuatan kombel itu kadang belum terlaksana, sementara kegiatannya sudah pernah kita lakukan. Untuk itu mungkin memang kegiatan yang seperti ini, kegiatan kayak rencana tindak lanjut kita ini contohnya seperti SEM. Kita bagaimana memperkenalkan pembelajaran yang kita dapatkan di PKG, kita terapkan di Kombel sehingga muncul di sana inovasi-inovasi baru yang didapatkan di komunitas belajar, Kak. Begitu saja, Kak.
Baik, lengkap ya Kak Sopan ya. Ya, kita butuh kombel ya di sini dalam melaksanakan proyek ya. Jadi proyek ini susah kalau Kakak bisa selesai sendiri, tapi agak sedikit rumit, tapi lebih mudah jika kita bersama-sama di kombel. Jadi saya diharapkan bahwa Kakak itu proyek yang Kakak lakukan ini bersama kombel. Ya tidak wajib juga semuanya, tapi ada beberapa anggota yang di kombel yang bisa bergabung bersama Kakak. Ya itu. Terima kasih Kak Ketua. Nah, bagaimana pelibatan komunitas? Ya, tadi saya katakan, ya kalau bisa semuanya terlibat di kegiatan kita. Dan apakah pemahamannya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ya, saya rasa kakak proyek yang kakak lakukan ini sebenarnya pemahaman terhadap komunitas belajar itu tetap bermuara kepada peserta didik. Bagaimana program yang kakak lakukan ini, kegiatan di Kombel kakak lakukan itu sebenarnya untuk dampaknya pada peserta didik, sehingga apakah itu proses pembelajaran, apakah itu proses berbasis proyeknya, tetap bermuara pada peserta didik. Bukan gurunya yang P5 ya, tapi peserta didiknya yang P5. Demikian. Ya, bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Ya, kita tetap harus melibatkan mereka. Kita dah rancang ini, dan ini harus kita libatkan mereka. Mungkin ada ide-ide baik dari mereka yang kita masukkan ke dalam kegiatan kita, dalam proyek kita. Ini ya tetap berdampaknya pada murid. Saya ringkas saja yang ini. Nah, dari yang kita lakukan ini keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, ya, memiliki tujuan. Pertama, tujuannya paradigma perubahan diri kakak di dalam kelas, dalam PJOK. Jadi setelah ini pendidikan keterampilan pedagogik kakak ini telah berubah setelah mengikuti kegiatan PKG ini, yaitu merubah paradigma. Selama ini mungkin PJOK itu wah enak ya, bermain-main saja. Ya, kita merubah itu, baik isunya, kesetaraan gender, gimana yang dikatakan kesetaraan gender itu seperti apa, apakah kita samakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini kakak-kakak telah pelajari di modul kita ya, modul 1. Nah, sedangkan di keterampilan pedagogiknya kita telah pelajari di modul 2.1 sampai 2.5 itu untuk keterampilan kakak, bagaimana nanti kakak menerapkan beberapa model di sana dan nanti tetap bermuaranya pada peserta didik. Keterampilan menggerakkan kerja inilah di modul 3. Modul 3 ini bagaimana kakak membentuk kombel atau kombel yang sudah ada bergerak aktif lagi. Bisa saja program-programnya bukan hanya tentang literasi numerasi saja, tapi di sana bisa kakak kuatkan dengan kegiatan keterampilan gerak dan melibatkan rekan-rekan guru dan siswa, bisa bentuk P5 atau segala macamnya ya. Mungkin ini yang pembelajaran yang berkelanjutan, ini yang P5-nya. Bagaimana kakak menggerakkan komunitas di satuan pendidikan kakak. Namun dari modul 1, modul 2, modul 3 ini mereka saling berkaitan. Jadi tidak bisa kakak pisahkan, oh ini modul 1, tidak. Jadi kakak mengkaitkan itu semua 3 modul ini ada pada diri kakak. Kakak sebagai penggerak kombel, kakak sebagai guru yang pro dengan telah memiliki pedagogi dengan 5 modul itu, strategi mengajar yang ada 14 itu, model pembelajaran, kemudian ada SEM di sana, dan orang itu tidak tahu itu. Nah, tapi bagaimana kita mengajak mereka dan menguatkan ini dan kita sampaikan di kombel. Nah, paradigma ini ya yang menjadi tujuan akhir, bagaimana mereka tidak memandang lemah guru PJOK, kemudian mereka tidak memandang sebelah mata terhadap guru PJOK, dan mereka beranggapan bahwa PJOK ini juga termasuk salah satu mata pelajaran dalam kurikulum di Indonesia yang harus kita kuatkan. Bukan hanya pas kita olahraga, bariskan anak 10 orang, tiba-tiba datang guru wali kelasnya, Pak izin saya minjam anak 2 orang untuk bersihkan kelas, ya tinggal 8 orang. Nah, berarti mereka masih menanamkan bahwa PJOK itu tidak penting di sana. Sehingga mereka mengambil hak 2 orang anak tadi untuk mengikuti pelajaran PJOK, dan mereka sudah temakan waktunya mungkin hampir 15 menit mereka membersihkan kelas. Nah, bagaimana kita merubah itu pada rekan sejawat, bahwa PJOK ini juga termasuk dalam kurikulum Indonesia yang sangat berkaitan. Bagaimana
aktivitas gerak ini sebenarnya banyak di PJOK. Nah, ini dia. Oke, saya lanjutkan saja ini. Nah, saya kembali sekarang ke penyampaian RTL yang sangat penting menurut saya. Ini yang harus nanti kakak lakukan di penyampaian RTL atau rencana tindak lanjut. Sini udah ada langkah-langkahnya, tinggal kakak nanti dikuatkan saja. Pengantar tugas ya. Di salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah. Jadi dalam kegiatan ini yang berdampak positifnya bagaimana setelah mengikuti PKG ini kakak memiliki program yang memiliki program yang berdampak positif baik jangka menengah maupun jangka yang panjang. Jadi untuk selanjutnya kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik atau SCL yang kita pelajari dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi ada program kakak kuatkan di Kombel dan mereka terlibat dalam kegiatan program atau proyek kakak. Ini dia sebenarnya. Nah, pengantar tugas sebelum merancang program, kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian mengajak rekan sejabat untuk menjalankan program, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Jadi guru-guru tersebut juga aset atau modal manusia yang bisa kita manfaatkan untuk mensukseskan program yang telah kita rancang. Nah, kemudian rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK ini. Nah, dapat penilaian tugas ini meliputi dari yang pertama tujuan program kakak yang kakak rancang, kemudian kelengkapan rencana dan struktur program, keterlibatan komunitas seperti apa di dalam program, kemudian adanya rencana evaluasi program. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai. Siapa yang menilai? Saya kakak sebagai fasilitator kakak akan menilai berdasarkan unggah tugas yang meliputi pertama ada bahan tayang yang kakak siapkan ya, ada bahan tayang bukan yang sedang berjalan ya, ada bahan tayang yang kakak rancang itu, kemudian ada notulen atau catatan di diskusi bersama kombelnya, kemudian dokumentasi berupa video, foto, kemudian dokumen lain yang relevan. Nah, jadi ada bahan tayang ini, ada slide yang mungkin kakak tampilkan di sana. Nah, rencana tindak lanjut atau RTL. Nah, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Ini menurut Sukan Ranakar ya. Nah, di sini sebenarnya kakak menyiapkan RTL-nya itu bersama Kombel ya. Jadi di sana ada kakak menyampaikan program, kemudian adanya diskusi bersama Kombel, baik yang sudah terbentuk ataupun belum, ada bukti dokumentasi dan ada notulen hasil presentasi kakak. Nah, pada moda penugasan mandiri ini kakak ya rencana tindak lanjut ini, tujuan pembelajaran khususnya adalah peserta dapat memahami RTL, perencanaan berbasis proyek, melalui komunitas belajar. Nah, ini dia tujuan khususnya dari pertemuan kita pada hari ini. Kakak merancang RTL di dalam Kombel dengan perencanaan berbasis proyek ya. Nah, bahan tayang perencanaan berbasis proyek. Ini ada langkah-langkahnya, silakan kakak ikuti saja, nanti saya kirim ke grup ya. Saya foto dan kirim ke grup bahwa ada bahan tayang yang akan kakak tampilkan saat pertemuan bersama rekan guru, kepala sekolah, dan ataupun di Kombelnya. Jika tidak ada Kombel ya rekan guru bersama kepala sekolah. Yang pertama itu bentuk rencana tindak lanjut kakak. Bahan tayang itu maksimalnya 9 slide. Berarti ada 9 slide yang harus kakak tampilkan di saat pertemuan.
9 slide tadi apa saja Kakak? Di slide pertama bisa judul program dan atau kegiatan. Ini udah ada komponen program. Ini saya fotokan ya. Saya kirimkan aja di grup. Ada 9, di sini ada 8 komponen, berarti disiapkan maksimal 9, silakan saja Kakak. Judul programnya apa? Kemudian 2, mungkin bisa di slide kedua, latar belakangnya apa? Ketiga, tujuan programnya apa? Capaian, kemudian ada struktur program. Mungkin bisa program Kakak tentang turnamen apa yang Kak Ilham buat itu. Ada strukturnya di sana, siapa saja yang terlibat. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh kelas atau sekolah. Rencana evaluasinya seperti apa dan kemungkinan tantangan seperti apa. Nah, untuk keterangan ini, RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguatan. Nah, saya tetap memberikan penguatan dari RTL yang kakak buat. Kemudian diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah. Ini dia. Ya, mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada Kombol sekolah. Kemudian unggah tugas tadi seperti bahan tayang, ada notulen rapat atau notulen pertemuan diskusi di sana, ada foto atau video dokumentasi dan dokumen lain yang relevan di LMS. Jadi dijadikan satu baru nanti diunggah ke dalam LMS. Ya. Kemudian selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan Kombol sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi programnya bisa berkelanjutan Kakak. Bisa saja di semester ini belum maksimal, kita kuatkan lagi di semester berikutnya. Itu yang perlu Kakak kuatkan. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan Kakak. Atau masih mengambang? Ya, silakan Kak Dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, yang ingin saya tanyakan di sini Kak, untuk membuat perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar ini, berarti nanti itu komponen programnya ini dalam bentuk lembaran gitu Kak ya? Dalam bentuk lembaran, kemudian dimasukkan foto atau dokumen yang kita, misal saya lagi bikin kegiatan kombel atau di sekolah gitu, nanti difoto gitu Kak ya, dimasukkan jadi di lembaran-lembaran tersebut seperti dokumentasi gitu Kak ya. Ya. Oke. Ya Kak, terima kasih Kak. Ya, jadi gini Kak Dermawan. Kakak siapkan 9 slide tersebut yang berisikan dari judul, program, tujuan, apa segala macam sampai kemungkinan tantangan di sana. Kemudian Kakak saat melakukan ini kan ada 9 slide yang Kakak siapkan. Dan waktu pemaparan itu yang dokumentasi yang itu yang Kakak masukkan nanti saya diunggah. Jadi Kakak melakukan presentasi, ada fotonya Kakak lagi diskusi sama rekan sejawatnya di Kombol, ada hasil diskusinya ada atau notulen rapatnya di sana. Nah, itu setelah 9 PPT ini, kita 9 slide ini baru dokumentasi. Ada notulen, daftar hadir, baru foto-fotonya segala macam. Ya. Terima kasih Kak. Itu untuk yang diunggah ya. Jadi yang untuk bersama Kombol, Kakak siapkan dulu 9 slide ini. Oke. Ya, silakan Kak Fauzia. Kak Pau. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak. Di situ nanti pakai undangan juga ya tuh Kak? Boleh kalau pakai undangan terbuka untuk rekan guru yang lain. Terus nanti dokumennya berupa foto aja atau ada video juga Kak? Iya, video dan foto. Karena di sana nanti Kakak minta mengirimnya ke sana.
foto aja lah. Aduh. Ya, kakak mungkin video aja udah kakak edit, kakak lagi menyampaikan PPT, kemudian ada yang bertanya, kemudian kakak videoin lagi mengisi absen atau segala macamnya. Itu aja, tidak terlalu berat. Misalnya kayak kita menyampaikan ya PPT yang RTL tadi itu ya Kak. Ya. Oke, cukup Kak Fauzia. Ya Kak, terima kasih Kak. Oke. Ya, silakan Kak Dwi. Halo. Ya, silakan Kak. Ada suaranya nggak? Suara ada, muka tak ada. Oh. Untuk durasi videonya Kak, kan ada buat video. Terus tuh apakah video itu harus berdurasi sekian menit atau bebas? Atau apakah bisa diedit-edit kita atau gimana gitu? Ya. Cukup Kak siapa? Kak Dwi? Ya, sama untuk foto itu berapa tangkapan itu atau bebas atau ditunjukkan itu aja kan? Oke, saya udah tangkap tuh. Ya, untuk video silakan menyesuaikan saja Kakak. Minimal kalau saya kasih 30 menit kan tidak mungkin. Nanti terlalu lama. Karena maksud saya itu ada video ketika kakak menyampaikan hal demikian tidak perlu rumit. Mungkin ketika kakak menyampaikan PPT-nya ada videonya sedikit, kemudian ada yang bertanya mungkin divideokan sedikit, nanti digabungin saja. Kemudian ruang diskusinya seperti apa divideoin sedikit, gitu aja. Karena dia alurnya nanti dari saat kakak mengunggah itu mulai dari 9 slide yang kakak siapkan, di sini baru ada dokumen-dokumen yang mendukung kegiatan kakak. Cukup Kak Dwi? Cukup Pak. Oke. Terima kasih Kak. Ya. Kalau saya kemarin tidak sampai 7 menit sudah selesai. Sebentar saja. Dalam video ya, videonya mungkin tidak sampai 7 menit. Ya. Saya lanjutkan mungkin. Untuk Kak Ibas kemarin kan videonya itu 7 menit. Kalau untuk real nyatanya itu? Ya, karena saya ketua Kombel, saya ada alurnya. Saya coba memetakan fase Kombel di sekolah, yang tabel yang kemarin itu, tabel fase rubrik. Saya mencoba bersama rekan di sekolah itu untuk memetakan sejauh mana Kombel yang telah kita bentuk. Jadi saya ada alurnya lagi, saya bagikan mereka diskusi. Baru nanti saya mau masuknya ke program saya. Demikian. Jadi makanya tidak bisa kakak samakan dengan yang punya saya, mungkin yang punya kakak gimana. Kalau saya kemarin karena saya ketua Kombelnya, mereka wajib hadir di sana. Kemudian saya mencoba memetakan aset dulu, kemudian fasenya apa, baru saya masukkan ke program yang saya buat. Demikian. Itu ya Kak Dwi ya. Kita lanjut ya. Berarti sampai sini udah paham ya kakak ya. Nanti saya bagikan nih, saya foto ini. Saya mungkin langsung kepada penjelasan ini nggak perlu nih, nanti silakan kakak baca saja. Saya coba langsung ke ini aspek penilaian. Jadi sana ada tujuan program, ada kelengkapan rencana dalam struktur program, ada keterlibatan komunitas, dan ada rencana evaluasi program. Jadi 4 ini yang dinilai di sana. Kakak silakan saja kakak kuatkan, mungkin di videonya ada kakak yang memasukkan ini di dalam video itu. Nah, itu salah satu trik. Ini lini masa kakak 6 hari ya, berarti ada 1 minggu waktunya mulai hari ini
menyusun, kemudian menyusun dan unggah di LMS. Kemudian saya nilai, nanti ada umpan balik. Jadi rentang waktunya 6 hari setelah ini. Kakak silakan saja. Ya, kita masuk diskusi dan tanya jawab. Atau udah paham semua, kita tak perlu diskusi. Untuk referensi nanti saya coba bagikan yang punya saya, apa saja isi yang 9 slide itu. Ya Kak Dwi ya, Kak Dermawan ya, kalau saya tampilkan sebentar kalau mau. Kak, kerangkanya Kak. Ya, kerangkanya kita yang ini ya. Kita kita tidak lari dari kerangka yang ini. Ini dia, ada 9 komponen program. 8 ini. Jangan lari dari sana, silakan kakak kuatkan. Jika tidak paham, ini di bawahnya sudah ada penjelasannya, apa saja yang perlu kakak masukkan di sana. Ini nanti PPT-nya saya share saja ke kakak. Silakan dipahami, dipelajari. Yang jelas secara keseluruhan itu kakak pertama menyiapkan maksimal 9 slide itu. Menyiapkan 9 slide bahan tayang yang akan kakak tampilkan di dalam diskusi di Kombel. Kemudian baru nanti mungkin kakak bisa siapkan absensi, bisa siapkan notulen, kemudian foto-foto dan video yang singkat saja. Foto-foto yang kakak lagi menyampaikan, mungkin ada yang bertanya ke kakak ya, silakan saja dikembangkan saja kakak untuk kontennya. Oke ya kakak ya. Siap Kak. Ya, ada yang ingin tanyakan lagi, silakan kakak. Atau udah paham nih, udah paham, enak saya nih. Sebenarnya di apa kakak sudah ada di LMS kakak tuh, saya merancang itu udah ada di sana. Sebenarnya sudah ada gambaran dari kawan-kawan juga ada Kak. Cuman melaksanakannya nanti itu apa? Ya dikondisikan saja waktunya kakak. Saya tidak perlu tahu kapan waktunya, yang penting kakak sudah ada bukti kakak telah melaksanakan ini gitu. Ya, coba saya tampilkan sebentar yang punya saya ya. 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 Jadi kakak tidak perlu takut untuk menyampaikan, karena sekarang kakak ini bisa menjadi narasumber di tempat kakak. Ini saya coba bagikan punya saya ya. Ini untuk referensi saja. Seperti apa yang 9 slide itu, ini saya tampilkan. Ya. Muncul Kak? Muncul Kak? Ya. Ya, muncul Kak. Ya, ini telah saya perbarui, dan ini mungkin tidak 9 slide ya. Ada 10. Tapi yang di unggahan itu yang diminta 9 saja. Ini yang sudah saya tambah-tambah saja. Jadi di sana itu silakan pertama judul program, ya sama yang 9, yang 8 tadi ada judul program. Ya. Kemudian di sana ada latar belakang, apa yang menjadi latar belakang dari program yang kakak buat. Ada latar belakangnya kenapa kita melakukan hal demikian di sana. Kemudian ada tujuan. Kemudian ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan di sana. Ini silakan dicontoh saja referensi. Udah ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi seperti apa keterlibatan itu ya kita sampaikan di sini. Guru sebagai apa,
serta siswa sebagai apa, dan kegiatannya termasuk dalam kegiatan apa, siswa-siswa kelas berapa, ini dia. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Ini aset ya. Aset yang dimiliki bisa guru, kemudian bisa jumlah siswanya, kemudian ada sarana dan prasarananya. Jadi silakan saja kakak kembangkan saja ini. Kemudian ada rencana evaluasi. Dari yang program yang kakak lakukan itu ada rencana evaluasi seperti apa ya, kakak kembangkan saja. Bisa dengan evaluasi yang sedang berjalan, bisa saja evaluasi di akhir program, bisa juga dengan pengumpulan data dengan asesmen mandiri ya. Di sana silakan saja. Kemungkinan tantangan ya, ini ada kemungkinan tantangan dan yang mungkin terjadi saat pelaksanaan program kakak itu dia di sana. Habis cuma 8 slide atau 9 slide cukup. Jadi kakak tidak perlu lari dari apa yang telah kakak dapatkan nanti. Cukup saja kakak kembangkan dari 8 komponen itu. Saya bagikan di grup nantinya. Jadi kakak sudah punya gambaran apa yang akan kakak sampaikan saat di kombel atau di rapat sekolah. Kakak minta waktunya sama kepala sekolah mungkin 1 jam 30 menit cukup. Ya, minta diselingi waktu lah. Kalau saya kemarin karena saya ketua kombel, saya siapkan minum dan snack mereka, jadi mereka mendengarkan dengan baik. Dan itu bisa saja kakak lakukan dan mungkin yang tidak memberatkan kakak saja. Oke ya. Kalau oke, kita masuk ke penutup. Ini ada sedikit pantun. Kalau mau rekam silakan Kak Dubi. Kalau ladang banyak hama. Kalau ladang banyak hama. Ladang memang banyak hama ya. Tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Pantun kedua, burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal Ya. alamin. Terima kasih kakak. Nanti dilanjutkan dengan Tikarya ya. Silakan kakak. Kita sampai di PPT akhir. Terima kasih. Oh, tak muncul ya. Oke. Kita kasih hapus dulu buat kita semua. Jadi nanti boleh untuk referensi yang punya saya kirim. Silakan kakak cermati dan kakak pahami di sana. Kirim Kak, bagus Kak. Bisa jadi bahan bayangan. Ya. Yang kemarin bahan bayangan juga saya kirimkan, tapi tugasnya masih kosong juga di sana Kak Idam sama Kak Ilham ya. Iya Kak. Nanti dikumpulkan Kak, siap Kak. Mewah Kak Ilhamnya. Foto dulu sebelum diakhiri ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kak Ketua terpental ya. Dimaklumi. Ya. Gagah Kak Fauzia. Baju kopi. Oke, semangat kakak. Semangat. Balik acara tadi Mi. Woi, Kak Rizky, semangat. Sama. Idam, semangat Kak Idam. Kami anak kalian. Gak muncul ya? Oke. Satu tempat nih Kak Rizky sama Kak Idam nih. Satu tempat dia tuh Kak. Satu sama kos. Sama tempatnya nih. Ya. Satu kos dia. Susah kalau guru SMA ini agak berat nih. Kelasnya berat guru SMA. Oke, demikian kegiatan kita pada sore hari ini. Coba kembali ditutup oleh Kak Darmawan dengan doa. Silakan Kak Darmawan. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita sore hari ini, sebenarnya terlalu singkat pertemuan kita hari ini. Ya. Tapi apa boleh buat,
teman-teman juga banyak kegiatan lainnya. Nanti kita sambung di lain waktu kalau ada kesempatan. Jadi untuk itu marilah kita berdoa sebelum kita mengakhiri kegiatan ini. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Kak Ibas sebagai fasilitator dan sebagai moderator dadakan. Ya, terima kasih Kak Dermawan ya, karena Kak Ketua dia terpental di sana tidak bisa join. Ya, terima kasih Kakak, tetap semangat, tetap terkoneksi, tetap saling komunikasi dan kolaborasi. Join saja, saya tidak marah terkait ATM ya. Kakak coba belajar ATM, bukan copyright ataupun cetak rompak ya Kak Dewi ya. Ya, silakan saja. Di sana itu hak kakak. Saya hanya menilai apa yang kakak unggah. Jadi saya bingung, ini ada 3-4 orang yang sama. Ini saya bingung nilainya bagi 4 kah? Berarti kalau 100 saya bagi 4 berarti 1/4 satu orang. Ya, jadi mohon kembali direview tugas-tugas kakak, baik itu model yang dari kegiatan kita tatap muka sampai berikutnya ini mulai tatap muka, tugasnya udah mulai sama semua nih saya lihat. Ya. Tidak tahu apakah ini bentuk kekompakan kelas, saya tidak tahu, tapi yang jelas ini tidak tepat. Silakan kakak, mungkin namanya diperbaiki. Ya. Kak Dewi senyum-senyum saja di sana. Ya. Ini otaknya Kak Dewi sepertinya. Ya, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.